Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya, baik dunia dan akhirat. Kembali bersama kami bagaimana pembuatan kandang di bagian yang kedua ini. Part yang kedua adalah tempat pintu untuk masukkan ayam dan tempat minumnya. Saudaraku, yang nampak dalam tayangan ini adalah kandang pembesaran yang telah kami terangkan dalam tayangan video kemarin, dalam tayangan part pertama, fungsi dan bagaimana membuat kandang pembesaran ini. Untuk pintunya, saudaraku, ini di bagian depan seperti ini. Ini yang kami gunakan adalah sistem pintu buka tutup seperti ini. Sistem daripada pintu buka tutupnya yaitu bisa dibuka dan ditutup seperti ini, daripada untuk kandang yang ini yang seperti ini. Saudaraku, memang lebih memudahkan kita dalam membukanya, tetapi tentunya kelemahannya adalah modal. Tentunya kita menambah modal dari membuat dan menambah waktunya. Yang lebih elegan dan lebih simpel lagi adalah saudaraku sekalian adalah sistem yang seperti ini. Langsung kita pasang dari bilah bambu ini. Jarak yang antara bilah bambu ini adalah 2 cm, yang mana untuk keluar masuk dari kepala ayam dalam mengkonsumsi pakan. Ini adalah tempat pakan, ini tempat pakan, dan lubang ini adalah untuk kepala ayam ketika mereka mengkonsumsi pakan. Nah, seperti ini bagaimana cara memasukkannya? Cukup mudah saudaraku. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dari atas ini kita memasukkannya, karena di atas ini nanti ini kita pasang dari karung goni untuk menutupinya, dan atasnya ini nanti adalah tempat kotoran dari triplek ukuran 6 inci atau 4 inci saudaraku, yang bisa dimanfaatkan untuk tampungan dari kotoran ayam ini, selebar dari lebar kandang ayam ini 50. Kalau 50 lebihkan sedikit kemari supaya kotorannya tidak jatuh ke tempat pakan yang di bawah. Jadi kalau kandang kita lebar 50, kita tambahkan 10 cm menjadi 60 cm. Kalau 45 tambahkan 10 lagi supaya kotoran yang di atas tidak jatuh ke tempat pakan yang di bawah. Triplek dibagi 2 juga, selebar 1 meter di sini, karena dalam 2 meter ini kita bagi 2 untuk memudahkan pembuangan dari kotoran ayam tersebut. Dengan seperti ini lebih mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan kandang ini. Selanjutnya untuk tempat minum, saudaraku. Tempat minum dari bilah bambu, kita menggunakan tempat minum galon yang buatan pabrikan. Bilah bambu dipasang di atas, dilebihkan kemari sekitar 15 cm atau 20 untuk menggantung dari tempat minum galon tersebut. Kenapa kita digunakan tempat minum dari galon? Tentu ada alasannya, saudaraku sekalian. Yang pertama adalah jika seandainya ada wabah penyakit, ada penyakit yang menyerang ayam kita, tentunya hanya blok yang 1 galon ini saja yang terkena, tidak gampang menular, tidak cepat menular. Dan selanjutnya kita bisa lebih cepat mengambil tindakan jika ada gejala ayam yang terkena penyakit tersebut. Nah, dengan sistem ini tentunya dalam pengawasannya lebih mudah. Ketika ada ayam yang terkena serangan penyakit, baik senot, flu burung dan sebagainya,
segera kita ambil tindakan, pisahkan ayam yang sakit tersebut ke tempat lain supaya tidak menular pada yang lain, dari ayam kita yang lain. Dan tempat minum dari galon ini hanya dari mereka yang satu blok ini saja yang mengkonsumsi, sehingga tidak gampang menular ke tempat-tempat yang lainnya. Seperti ini tempat minumnya, ini untuk menggantung dari galon air minum buatan pabrik yang kita gunakan. Selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, untuk ukuran kayu yang kami pakai adalah ukuran untuk tiangnya 21, untuk lantai pun 21. Jadi untuk kayu ukurannya adalah kayu 21, ukurannya seperti ini supaya lebih kokoh saudara-saudaraku sekalian. Dan kayunya adalah kayu sisa, bisa didapat jika seandainya ada rehapan rumah atau apa, bisa dimanfaatkan. Dan jika membeli pun ini adalah ikatan atau beli perikat. Seandainya kita untuk keluar masukkan pintu untuk ayam, jika tidak dari atas, tentunya kita bisa melepas dari salah satu bilah-bilah bambu ini. Kita lepas, buka, nah, lalu masukkan ayam-ayam ini. Ketika akan dimasukkan atau dikeluarkan seperti ini, salah satu bilah bambu ini bisa kita copot. Dengan sistem yang di atas ini tentunya lebih mudah dan lebih simpel dalam pembuatan, dan tidak menambah biaya pengeluaran untuk engselnya. Sebetulnya engsel bisa dimanual dari karet banda, tapi pengerjaannya tentunya lebih cepat dengan sistem seperti ini saudaraku. Dan yang di bawah untuk lantai, ini lantai ukuran bilah bambunya adalah 1,5 inci atau 2 inci, dan jaraknya supaya kotoran jatuh ke bawah ini adalah 1 inci atau 1,5 inci. Karena ayam-ayam ini tapak kakinya seperti ini menjejak di lantai, mereka tidak masalah dengan tempat yang agak renggang apa untuk mengeluarkan kotoran. Mereka tidak akan terjepit karena gerakan ayam ini sangat lincah. Ketika akan terjepit, mereka akan bergerak secara leplek untuk menghindari dari lubang yang akan menjepit mereka. Seperti ini saudaraku, ini adalah bahan-bahan sisa yang kami manfaatkan untuk pembuatan kandang, sehingga budget atau biaya modal yang kita gunakan tentunya sangat irit dalam pembuat kandang ini. Dengan seperti ini, peternak ayam kampung tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat maksimal. Biaya produksi bisa kita tekan dengan cara pembuatan kandang sendiri dengan bahan-bahan yang sangat murah saudara-saudaraku. Tentunya semua tergantung bagaimana kita memanajemen, bagaimana ketika kita akan beternak ayam kampung ini. Bahan yang dimanfaatkan masih ada sekitaran kita, terutama yang tinggal di daerah perkampungan dan pedesaan. Untuk di daerah perkotaan pun, seandainya ada proyek-proyek pembangunan, tentunya ada bahan-bahan yang terbuang seperti bilah-bilah bambu atau kayu-kayu yang tidak terpakai, bisa dimanfaatkan dengan kita membelinya dengan harga yang murah. Dan seperti ini kandang yang desain yang awal, yang agak sedikit rumit dalam pembuatannya. Demikian dulu saudara-saudaraku sekalian, tayangan video bagian kedua adalah sistem pembuatan kandang kali ini. Semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku dan bisa menginspirasi saudara-saudaraku sekalian untuk memulai bisnis peternakan unggas jenis ayam kampung. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sukses sejahtera selalu buat saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video kali ini.
Dan jangan lupa untuk selalu bermohon dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha dan berdoa. Hasil akhir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, saudara-saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.